menjadi orang bijak dan rendah hati. Menjadi orang bijak dan rendah hati. Demikianlah tema seragam yang menjadi bacaan hari ini atau renungan hari ini di seluruh gereja Radio Masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini orang rendah hati itu menjadi hal yang sangat langka. Tidak banyak kita menemukan lagi orang yang rendah hati. Faktor itu pasti dipengaruhi oleh pertama, persoalan pendidikan. Kalau sudah tinggi pendidikan, biasanya yang tidak sekolah dianggap lebih rendah. Kedua, persoalan ekonomi. Kalau ekonomi orang sudah lebih baik, dianggap bahwa orang-orang yang punya ekonomi rendah, di bawah itu rendah. Kemudian ketika faktor fashion atau kecantikan, ketampanan, orang-orang yang lebih cantik merasa dirinya lebih hebat, dan orang-orang yang lebih jelek dianggap atau kurang ganteng dianggap lebih rendah. Itu pengaruh kemajuan dunia ini. Nah, yang paling prinsip dari semua itu adalah gengsi mengantar orang kepada tingkat yang tidak mau ditandingi oleh siapapun. Gengsi. Kalau gengsi sudah merasuk kehidupan orang, maka dalam segala hal, baik ketika berbusana, baik ketika melangkah, baik ketika semuanya harus menjadi lebih di atas. Itu gambaran dari menjadi orang baik, orang bijak dan orang rendah hati, pengantar dari renungan ini. Saya mau bertanya supaya khotbah ini menjadi lebih hidup. Karena sesungguhnya bahwa bacaan ini didahului dengan beberapa persoalan. Siapa yang terkecil dalam gereja ini? Ini ada hubungannya dengan rendah hati dan bijaksana. Siapa yang terkecil dalam gereja ini? Bisa dijawab ini. Yang terkecil dulu dicari. Saya. Bapak Agung yang terkecil. Ada lagi pendapat yang lain? Hah? Ya, makanya kalau masih ada tempat di dalam, masuklah. Ya. Oke, satu pertanyaan dan sudah 2 jawaban. Kalau pertanyaan selanjutnya, siapa yang terbesar dalam gereja ini? Pak Dewi merasa dirinya yang terbesar. Murid-murid di waktu itu sedang mempersoalkan persoalan ini. Siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil? Ketika persoalan ini menjadi persoalan dalam gereja kita, maka akan terjadi banyak hal yang tidak bisa terselesaikan. Bahwa siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil. Yang terbesar dan terkecil adalah dia yang menjadi pelayan. Dia yang mau melayani dan dia yang siap dilayani. Itulah yang terbesar dan terkecil. Murid-murid terwakili oleh Yohanes mau menyatakan bahwa Tuhan, ini kasarnya begitu, ini Yohanes, 12 murid yang lain, harusnya kami yang bintangnya. Ada 22 majelis gereja, 1 pendeta, harusnya mereka yang bintangnya. Kenapa ada jemaat juga mau begitu? Kan begitu. Gambaran dalam bacaan ini begitu, tapi gambaran dalam gereja kita begitu. Yohanes dan kawan-kawan berkata, kenapa ada orang lain yang bisa mengusir setan? Harusnya hanya kami 12 orang ini yang punya kemampuan itu. Rasa cemburu itu muncul. Dia melapor kepada Yesus. Pertama dengan motivasi bahwa, ya apa kami yang enggak sebagai murid? Kalau bukan kami yang usir setan, kenapa ada orang lain yang usir setan? Satu. Yang pertama, mereka menginginkan bahwa Yesus umumkan kepada banyak orang bahwa ya lomperang itu 12 leh. Karena dia itu kalau ada orang usir setan di luar dari 12 ini pasti bermasalah. Karena mereka tidak mendapat wewenang. Itu gambarannya kira-kira begitu. Ada kerinduan dari Yohanes dan teman-temannya lebih terdepan dalam banyak hal. Ada kelompok kita Tuhan yang bikin usir-usir setan. Harapan mereka kira-kira Yesus mau katakan begini, kasih tahu itu supaya jangan usir setan. Tidak boleh itu. Kira-kira harapannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya harapan lain adalah seolah-olah mau menyatakan bahwa mereka sedang membela Yesus. Katanya begini, ada yang mencatut. Mencatut itu menggunakan namamu, itu disebut mencatut. Menggunakan nama seseorang untuk melegalitaskan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.
Nasuruh ke si A. Gitu. Mereka melaporkan itu dengan berharap bahwa harusnya Yesus bilang, kasih tahu itu jangan pakai namaku kalau usir setan. Gitu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Sebaliknya. Yesus katakan, biarkan. Tidak apa-apa. Itu lebih baik. Karena orang yang hari ini apapun motivasinya, kalau dibandingkan dengan Filipi pasal 1 ayat 8, bahwa apapun motivasinya, seseorang memberitakan atau menggunakan nama aku itu, Filipi pasal 1 ayat 18, tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu yang dikutip oleh Filipi pasal 1 ayat 18. Di situ Yesus mau katakan bahwa dalam bacaan ini bahwa ya silakan, tidak apa-apa, yang memberitakan, yang menyembuhkan dalam nama aku itu menjadi bagian daripada aku. Siapa saja yang bekerja untuk kemuliaan namaku pasti akan menjadi bagian daripada aku. Ada seorang penginjil namanya Jim Yost. Dia menginjili di tanah Papua, orang Amerika selama 45 tahun. Dalam proses penginjilannya itu tidak satu kali, dua kali dia kena malaria. Dan malarianya selalu malaria berat. Dia bersama dengan istrinya masuk ke dalam pedalaman Papua yang belum tersentuh orang. Hampir setiap tahun dia harus kena malaria dan malaria itu sangat parah. Jim Yost berkata dan berkali-kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus terserang malaria? Waktu saya untuk memberitakan Injil berkurang, Tuhan. Karena setiap saat saya kena malaria harus dijemput dengan pesawat Boeing, lalu kemudian diterbangkan ke kota Papua, bahkan sampai ke Amerika untuk berobat, lalu kembali lagi. Kenapa harus terjadi? Tidakkah saya sudah bekerja secara penuh untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa harus begini? Dia bergumul sangat luar biasa. Di 30 tahun masa pelayanannya, anak-anaknya sudah lahir di sana. Dia punya dua orang anak. Dia lahir seperti anak-anak Papua, dibesarkan seperti anak Papua. Hanya kemudian ada satu orang yang perempuan itu diajari ibunya untuk baru umur 12 tahun sudah bisa membantu orang Papua untuk melahirkan. Sehingga dia sekolah kedokteran di Amerika itu bukan untuk belajar melahirkan orang, belajar membantu orang untuk melahirkan, bukan. Tapi belajar untuk tahu teori, karena prakteknya sudah lebih dari seorang dokter. Cerita itu kemudian berkembang, lalu kemudian Jim Yost itu temukan jawaban kenapa dia berkali-kali harus kena malaria. Bahkan terakhir itu malarianya sangat tinggi, lalu dikatakan jangan lagi kembali ke Papua. Sekali lagi kamu kembali ke Papua, maka malariamu yang sangat tinggi itu sedang menyerang matamu dan matamu akan buta secara permanen. Itu ancaman dari seorang dokter. Lalu dia katakan, terima kasih dokter, tapi apapun risikonya saya harus kembali ke Papua. Dalam perjalanan kemudian ditemukan jawabannya apa? Ditemukan jawabannya begini. Setiap Jim Yost kena malaria dan meninggalkan suku di pedalaman itu lalu pergi berobat, selalu suku itu berkata, "Inante'mu telah suleo, lama temitia." Sudah tidak akan kembali, pasti mati. Setiap dia keluar untuk berobat, selalu bahwa suku itu katakan, kalau dia mati, itu berarti bahwa berakhirlah semuanya. Untuk apa dia menggiring kita untuk pindah menyembah Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus sendiri tidak bisa menolongnya? Berpuluh-puluh kali dia keluar dan berpuluh-puluh kali dia kembali dalam keadaan yang sehat. Maka kepala suku berkata, pantaslah kita menyembah Tuhan yang disembah oleh penginjil ini. Mari kita juga mempunyai misi yang sama, yaitu pergi ke suku yang lain untuk memberitakan Injil, berita sukacita. Karena kita sudah melihat buktinya, Jim Yost selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, di ujung cerita dari kisah Jim Yost itu, sekarang dia mempunyai rumah sakit besar di Papua. Dan dalam cerita terakhir saya melihat bahwa hanya dia yang buka pada saat COVID, sehingga begitu banyak pasien yang datang. Apa yang kita mau dapatkan dari situ?
bahwa sungguhnya pekerjaan Tuhan itu tak terselami. Yang terakhir dari seluruh perenungan dan pembacaan kita, dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Secangkir air. Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa dalam pembangunan gedung gereja, dalam pentabisan, dalam banyak hal. Secangkir air saja Anda tidak akan pulang kosong kalau Anda berikan kepada dia yang adalah pengikut Kristus, atau dia yang adalah bekerja melayani Tuhan. Apalagi 35.000, apalagi 3 juta, apalagi 5 juta, apalagi 300.000, apalagi sasese babi, apalagi 1 ekor ayam, apalagi 2 kaleng kue, apalagi beras 5 kilo. Anda tidak akan pulang dengan tangan hampa, karena 1 cangkir air saja akan dibayar Tuhan kalau Anda memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, Anda tidak akan pulang dengan tangan hampa, karena 1 cangkir air putih saja kamu tidak akan kehilangan upahnya kalau kamu memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Kamu tidak akan kehilangan upahnya. Sebab saya tahu bahwa banyak di antara kita melakukan banyak hal hanya karena menunggu upah. Untuk itu jaminan firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan kepada kita. Bijaksanalah dan jadilah rendah hati. Semakin kita punya banyak hal, semakin kita harus lebih merendah. Kita juga sekarang pada ujung dan puncak segala pencapaian. Nanti ketika sudah tak bisa saja kita menjadi gereja yang sombong, menjadi pendeta yang sombong, menjadi majelis gereja yang sombong dengan pencapaian-pencapaian ini. Harusnya bahwa kalau kita sampai pada puncak yang disebut tabisan, itu tercapai bukan karena lari maraton, itu tercapai karena juga seiring dengan proses pendewasaan iman. Informasi terakhir bahwa tabisan diundur, ya tidak perlu sipto lah. Kenapa kalau diundur? Terima saja dengan iman. Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kalaupun harus mau pandai babi sampai 2 bulan lagi, nikmati sebagai bagian di mana Tuhan sedang memproses kita. Mungkin ada maksud Tuhan dalam proses pandai babi 2 bulan lagi itu. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seseorang ibu di Jemaat Sion Paraini, Pak Pendeta, saya sudah tuli dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, masing-masing aku katakan kumala kurang di tauan tula. Saya bisikkan kepada ibu itu, tadi kau rekaman bisik dengan suara keras, ibu, bersyukur duka kaki tuli mungkin. Kalau kita sudah tidak mendengar di usia yang 65 tahun itu, sudah wajib kita bersukacita kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang mau disyukuri dari semua itu? Ini yang disebut dengan bijaksana. Oh, yang disyukuri apa? Sekarang otakmu sudah lebih kecil, perasaanmu lebih kecil. Kalau telingamu masih tajam setajam silet, dengar Raffi Ahmad mau cerai dengan siapa? Siapa? Hah? Siapa? Hafal ini istrinya Raffi Ahmad. Dengar Raffi Ahmad mau cerai dengan istrinya, tekanannya naik. Banyak di infotainment yang kemudian membuat bahkan nonton sinetron membuat dia menjadi bermasalah. Untuk itu Tuhan persempit gendang telinganya supaya nanti anaknya bisiki lakaben ada Tuhan oleh. Oh iya. Kursus mana? Haleluya. Tidak mungkin anaknya bisiki, "Kamu apa tenung itu anu deh?" Oh, anaknya menjahat itu. Tidak mungkin ada orang tuli yang diberi informasi buruk toh. Pasti informasi yang baik. Ikut Pak bisiku. Lain sudah mau tuh. Wah, begitu. Jadi semua informasi yang diterima pastilah lebih banyak yang positif. Itu maksud Tuhan. Jadi tidak semua yang susah-susah dalam hidup ini kita sebut sebagai Tuhan sedang menghukum kita. Untuk itu,
Mengasihi Kristus itu adalah menerima semua realitas yang Kristus berikan secara bijaksana. Bersikap rendah hati, pola pikir yang harus berubah. Pola pikir harus berubah karena di situ terletak seluruh sistem kehidupan kita. Kita harus menjadi lebih spesial dalam gereja ini. Kita semua menjadi yang penting. Cuman biasa kalau kita merasa terlalu spesial, akhirnya juga terasa menjadi orang yang teramat penting. Tidak ada yang teramat penting, kita semua sama pentingnya. Itu yang dituntut bagi kehidupan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Murid-murid 12 itu tidaklah terlalu penting dengan orang-orang yang lain. Sama saja dalam pandangan Tuhan. Sama-sama menuju pada suatu titik yang diselamatkan. 22 majelis gereja ini bukanlah orang terlalu penting daripada jemaat yang lain. Jemaat yang lain juga ini bukanlah orang terlalu penting daripada majelis gereja dan pendeta. Kita sama pentingnya. Untuk itu kita harus merendahkan diri dalam banyak hal. Panitia ini bukanlah terlalu penting dari yang lain. Sama pentingnya dengan jemaat yang lain. Baik itu panitia tabisan dan panitia-panitia yang lain. Kalau ada yang merasa lebih penting, berhati-hatilah. Karena kita sedang berada di ambang kehancuran. Kita mungkin bersama, termasuk saya juga menjadi kritikan kepada pribadi saya. Jangan sampai saya kemudian menjadi lebih sombong dari pendeta yang lain. Dan kalau Anda menemukan itu, katakan kepada saya, pendeta Pasma, Anda sudah terlalu sombong. Dan itu akan membawa Anda kepada kehancuran. Mari kita saling menyayangi, bukan katakan, ya Nadem ngutang di Perindah Laku Selatan, dicerita di tempat yang lain. Katakanlah kepadanya, supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa untuk memulihkan dirinya. Mari kita mendukung yang terakhir, mendukung orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Ada pikaris bersama-sama dengan kita. Jangan karena pikaris adalah orang di sini lalu kemudian katakan ya pokoknya makan kalau makan, tidak kalau tidak. Dalam tanggung jawab itu dia harus diperlakukan seperti pikaris yang lain. Karena kapasitasnya kehadirannya di sini sebagai hamba Tuhan dalam tanggung jawab. Dia sama dengan pikaris-pikaris yang lain yang pernah ada bersama dengan kita. Menjadi orang bijaksana, menjadi orang rendah hati. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita mengasihi Kristus, kita dituntut untuk melepaskan kebanggaan kita, melepaskan gengsi kita, lalu kemudian menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan dalam kapasitas kita masing-masing. Sering ada banyak kesulitan ketika kita melakukan hal-hal baik. Memang kebaikan bukan untuk menyelamatkan kita, tapi kebaikan harus dilakukan sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Jadilah orang bijak. Dan orang bijak itu terlihat dari bagaimana dia menjadi orang percaya yang rendah hati. Jangan pencapaian baik dalam pendidikan, gelar, baik dalam pencapaian ekonomi, atau hal-hal lain dalam hidupmu yang engkau sudah raih, atau karena bakat dan talentamu, merubah hidupmu menjadi orang yang sombong. Apapun pencapaian kita, bijaksanalah dan tetaplah rendah hati. 12 murid diberitahu untuk tetap rendah hati. Pesan itu juga sampai kepada saudara-saudara untuk terus rendah hati. Kalau ada di antara kita yang sedang tergelincir dan merasa dirinya lebih hebat, maka mari sebagai saudara untuk saling mengingatkan. Selamat latih diri menjadi orang bijak yang rendah hati. Amin.